Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi qala fi haqqihi Allahu ta'ala jalla dzikruhu litubayyana linnas ma nuzila ilaihim. Amma ba'du, sedanten kang kula hormati, niki pakai bahasa Indonesia mawon nggih. Jadi di sini saya mau ngaji ulumul hadis supaya beberapa hal-hal yang menyakitkan, yaitu mencatat Nabi untuk hal-hal yang negatif atau mencatat Nabi untuk hal-hal yang positif tapi tetap takdzib, tetap dusta, karena hal-hal positif yang diceritakan itu tidak ada hadisnya sama sekali. Maka al-kizbu ala Rasulillah itu baik fil haq maupun fil batil tetap enggak boleh. Ya tetap tidak boleh. Nanti kalau kebaikan yang benar-benar baik itu cukup ikut kaidah umum, misalnya inna wa ya'muru bil adli wal ihsan, atau fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Misalnya contoh paling gampang itu al-iksar min qouli la ilaha illallah atau al-iksar minas sholat ala Rasulillah. Oke, kita sepakat membaca la ilaha itu baik, memperbanyak sholat itu baik. Ketika kamu bilang qala Rasulullah man shalla alayya kadza, misalnya alfa marrah, man qala la ilaha alfa marrah, itu akan menyakiti banyak pihak. Misalnya tadi bapak kamu mati karena hadis kamu itu 100.000 atau 100, pas bapakmu mati lagi 99, waduh kurang sitok kok is mati. Terus seakan-akan dia ada mata alal iman. Ya itu bahayanya ketika itu di atas namakan Rasulullah SAW. Begitu juga sholawat. Ketika dibakukan, oh Nabi itu ngendikan sholawat syaratnya 1000. Seakan-akan tidak dapat pahala yang baca sholawat hanya sekali, 10 kali. Maka kebaikan pun butuh otoritatif resmi. Nah, kalau tidak resmi, mendingan pakai partai umum atau kaidah umum bahwa memang kebaikan itu selalu baik, tapi nggak usah ngatasnamakan Rasulullah SAW. Terus nanti tak kasih beberapa kutipan dari kitab-kitab yang muktamad. Ya ini dimulai halaman 2. Mau anut kula ini sing nyatet kula halaman 2 dulu. Beberapa kejadian sing mengerikan saat itu. Niku sing kula sukani stabilun. Lawas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di Sahih Muslim, ikutnya an-nahyu anir riwayah anid du'afa. Haddatsani Muhammad bin Abbad wa Sa'id bin Amr al-As'asi jami'an an Ibnu Uyainah qala Sa'id akhbarana Sufyan an Hisam bin Hujair an Tawusin qol. Ya kula maknani model kiai-kiai sepuh ya, tabarruk kalian beberapa masayikh ya teng Sarang teng Kudus sami maknani model ngeten. Ja'a teko sapa hadza iki Ibnu Abbas mari Ibnu Abbas, yakni ngersano sapa Tawus sing teko iku Busyair bin Ka'ab. Faja'ala mengko tumandeng sapa Busyair yuhaddisu ingkang nyeritani hadis sapa Busyair ku ing Ibnu Abbas. Jadi Busyair itu orang yang sok tahu, sok-sokan qala Rasulullah rawuh teng Ibnu Abbas. Faqala mengko dawuh lahu li Busyair sapa Ibnu Abbasin, ut baleni sira li hadisi kada wa kada. Terus niki teng muqaddimah Sahih Muslim dereke an-nahyu an riwayah anid du'afa. Ya niki sing kula waos kitabe Mbah Fauzan Damaran ya, ketika ngaji Mbah Hasyim. Fa'ada mongko baleni sapa Busyair lahu maring hadis. Suma haddasa mongko nuli nyeritani hadis sapa Busyair Ibnu Abbas bi hadal hadis. Faqala mongko dawuh Ibnu Abbas lahu Busyair ut li hadisi kada wa kada jae baleni neh. Fa'ada lahu, dia mengulang. Faqala lahu, setiap menceritakan hadis, nah Ibnu Abbas selalu ngendikan ulangi. Nah, ini mulai Busyair tersinggung. Faqala lahu ma adri a'rafta hadisikullah wa angkarta hadza am angkarta hadisikullah wa arafta hadza. Ma adri ora ngerti ingsun a'rafta ana ta pirsa panjenengan hadisikullah wa angkarta hadza, jenengan ngengkari am angkarta hadisikullah wa arafta hadza. Terus faqala moko dawuh lahu li Busyair sapa Ibnu Abbas, dawuh Ibnu Abbas inna saat temen kita iku nana kita nu hadisu nyeritakno hadis kita. Nu hadisu ta nu hadasu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lan iki zaman Ibnu Abbas
Beliau pun ngendikan inna kunna nuhaddisu an Rasulillah. Dulu itu kita sering bilang qala Rasulullah, sering sekali kita bilang qala Rasulullah. Kita juga sering nuhaddisu an Rasulillah, dicitani orang dari Rasulillah. Ketika sering dan kita nerima itu Islam yakun krono ora ana apa sa'en yugdabu den goroi sapa ali ngatasi Nabi. Ketika Nabi tidak dicatut, tidak didustakan. Falam marokiba monggo semangsane nglampahi nglakoni sapa annasu manusa as-soba ing angel. Ini teng kitabe Mbah Fauzan makna saking Mbah Hasyim niku dirisi nglakoni. Falam marokiba mong semangsane nglakoni sapa annasu as-soba ing kangelan wadzalu lalan perkara sing gampang. Tarok namung kon ninggal kita al hadisa ing menyatakan hadis anhu saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kula terusno nggih. Langsung sing tenggene apa stabilu an mujahidin qol ja'a Busyairun al-Adawi ila Ibnu Abbas. Ya kita tahu di antara murid Ibnu Abbas yang terkenal Mujahid. Saniki rawine Mujahid, tadi Tawus sekarang Mujahid. Ja'a teka sapa Busyairun Busyair al-Adawi kang bangsa Adawi Ibnu Abbas. Ya rawi dua itu penting dalam umul hadis supaya liyakhrujal hadisu an haddil ghorobah, liyakhrujal hadisu an haddil ghorobah supaya rawinya enggak satu, tidak ahadi. Ja'a teka sapa Busyairun Busyair al-Adawi ila Ibnu Abbasin faja'ala yuhaddisu wa yaqul qala Rasulullah. Jadi Busyair selalu kampanye, selalu ngomong qala Rasulullah. Qala Rasulullah. Uniknya Ibnu Abbas ketika didhawuhi qala Rasulullah, malah faja'ala mongko tumandeng sapa Ibnu Abbasin niku la ya'danu orang memberi izin sapa Ibnu Abbas di hadisi maring hadise Busyair. Padahal Busyair sering bilang qala Rasulullah, qala Rasulullah. Walang duru lan ya ora kersa ningali sapa Ibnu Abbas ilaahi maring Busyair. Akhirnya Busyair mulai tersinggung. Fakola mengko ngucap sapa Busyair ya Ibnu Abbasin. Mali la araka tasma'u li hadis. Mau te apa li kedue ingsun la ora ningali ingsun ka ing sira tasma'u ingkang ngrungokno sira li hadisi. Maring hadis ingsun. Hadisun nyritakno hadis ingsun ka ing sira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tapi wala tasma'u lan ora gelem ngrungokno sira. Apa yang terjadi ya Ibnu Abbas? Saya ini sudah cerita an Rasulillah tapi kamu tidak mau mendengar. Terus faqala mengko dawuh sapa Ibnu Abbas inna kunna marrotan. Inna saat temene kita iku ana kita marrotan siji tempo iku idza sami'na nalikane krungu kita rajulan ing wong lanang yaqulu ingkang ngucap sapa rajul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ana wong atas nama Nabi ibtadarat mongko cepet-cepetan siaga hu ing ikilah rajul to hu ing ikilah hadis Rasulillah sing qala hu ar-rajul dadi apa absaruna pira-pira peninggal kita. Wa asghaina lan nengklekno kita ilahi maring rajul sing kala Rasulullah bi adanina lan pira-pira kuping kita. Dulu ketika ada orang yang cerita kala Rasulullah, dulu saya sangat mendengar, saya perhatikan, saya sangat mendengar. Tifala marokiba mau semangsane nglampahi sapa annasu manusa as-soba ing kangelan wa dzalu lalan gampang. Maksudnya barang angel ya ono hadise, barang gampang ya ono hadise dan itu kelihatan tasonnu atau ikhtilak gawe-gawe. Lam nakhud mongko orang ngalap kita minan nasi sangking manusa kita orang ngalap ilama kecuali perkara na'rifu kang kenal sapa kita ing ma na'rifu kang kenal sapa kita ing ma. Terus nggih mpun niki kula terangno nggih secara diro ya niki mpun niki dirungokno. Zaman Ibnu Abbas niku sudah ada fitnah azimah yaitu Yazid bin Muawiyah itu ingin menggantikan ayahnya yang bernama Muawiyah. Beberapa orang nggak cocok, terus ingin punya khalifah sendiri. Nah, yang mimpinihim yang ketuanya itu asmane Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair gak ada ismu, ibu namanya Asma binti Abi Bakar. Nah, Abdullah bin Zubair itu mengalami banyak problem ketika ingin jadi khalifah. Beliau sakana Makkah. Orang yang pertama dirayu untuk ngaku itu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas agak dipaksa supaya ngakui kalau beliau itu Khalifatul Rasulillah atau Amirul Mukminin. Zaman itu setiap ada konflik itu ya qala Rasulullah, istidlalnya qala Rasulullah. Nah melegitimasi seperti itu Ibnu Abbas gak suka. Sampai beliau ngendikan lam na'khud minan nas illa ma na'rif wa lam na'khud minan nas illa ma na'rif. Nah ini pentingnya standarisasi kita harus pakai Sahih Bukhari, Sahih apa? Muslim. Bukan karena curiga padanya, bukan. Tapi kalau nggak ada standar itu menjadi aneh satu hadis. Misalnya gini, ini dengerin betul.
Sunan Abi Dawud itu yang meriwayatkan mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ada tambahnya kata akhiru kalami. Sementara di hadis Bukhari, di Muslim, di beberapa itu hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah kita ini meskipun kita ada ahli hadis lebih suka istilah pokoknya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah atau mangkana ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena beberapa orang soleh itu sebelum meninggal stroke dulu atau ingat anaknya terus muni sri ningdi terus mati. Terus kubuk hukumi kafir karena ada akhiru akan jadi banyak problem kalau kamu memaksakan akhiru kalam. Nah tentu kita sebagai orang yang mungkin tidak nekuni banget ya percaya sama yang nekuni. Ternyata mana arifu minal kutubis sikhah yang disepakati ulama yaitu Bukhari Muslim tagnya hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah atau man mata wa huwa ya'lamu. Sebagian malah ndak qala wa huwa ya'lamu, dia mati dalam keyakinan penuh dengan al-bayyinat, dengan logika umul barohin, dia ya'lamu. Jadi tidak harus sampai qala tapi ya'lamu. Itu sudah cukup. Akhirnya apa? Ya akhiru kalami yang di Sunan Abi Dawud anggap saja madah. Madah itu satu peristiwa yang orang tuh dipuji karena perilakunya, tapi nggak perlu jadi tolok ukur. Misalnya Zaid tuh mati di akhir hayatnya bilang la ilaha illallah, kita puji. Bejane Zaid akhiru kalami la ilaha illallah. Ya kita hanya bilang gitu aja. Tapi jangan jadikan ukuran. Wah syukur khotimah Zaid tok liane enggak karena akhiru kalami tidak. Ya enggak perlu seperti itu. Makanya saya senang sama Hasyatus Sindi ketika ngomentari hadis itu yang di Sunan Abi Dawud. Wa yu'ayyiduhu ma'ruwiya mutawatiran annahu sallallahu alaihi wasallam qala fi akhir hayatihi Allahumma ar-rafiqal a'la wa lam yakul la ilaha illallah. Semua riwayat Nabi di akhir hayatnya ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la. Itu menunjukkan bahwa kalimat tauhid bi ainiha yaitu la ilaha illallah itu tidak menjadi syarat. Yang menjadi syarat adalah orang mati dalam keadaan iman, entah ekspresinya baca tasbih atau baca tahmid atau baca takbir atau apa saja. Yang penting ekspresinya tauhid. Jadi banyak orang-orang soleh yang mati dengan ya, tapi ini orang soleh ya, sampean nggak perlu mengganti bahasa saya. Dengan entengnya, dengan asiknya ngendikan seperti Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal keluarganya nangis. Terus kenapa kamu menangis? Ya saya takut karena engkau mau meninggal. Memangnya kalau saya meninggal mau kemana? Di dunia yang ngurus saya Allah, nanti setelah saya mati yang mengurus saya. Masalahnya apa? Tidak ada pergantian Tuhan, tidak ada sifat Tuhan yang berubah. Allah selalu Rahman Rahim, selalu baik. Masalahnya apa? Terus beliau senang sekali terus meninggal. Jadi banyak ulama yang secara perilaku itu ya seperti itu. Nah, mana rifu seperti kenapa saya ngaji di Menara Sahih Bukhari, di Pondok Damaran Sahih Muslim. Setidaknya nanti ada mana rifu, ada ma'arofna yang kemudian untuk mengecek yang lain. Ya tadi, oke itu Sunan Abi Dawud keren, tapi di situ kata-katanya mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi di Sahih Bukhari hanya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat malah man mata wa huwa ya'lam wa man mata wa huwa ya'lam. Ini lebih rileks lagi karena kita zaman sekolah di sarang atau di kutsiah, di TBS atau di kiai-kiai diajari kitab Umul Barohin atau diajari Aqidatul Awam, dan itu insobaho ya, semuanya menjadi sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kita terbentuk oleh itu. Ya mun clear guys, terus yang menolak dengan serampangan rima hadis itu malah Ibnu Abbas. Karena orang-orang soleh yang tidak ahli hadis atau orang-orang soleh yang banyak kepentingan bilang qala Rasulullah itu teror supaya kita tunduk. Kita lupa ngecek itu otoritatif atau tidak. Ya saya ulang lagi, kadang ya kok Rasulullah. Misalnya saya ya, ini Dawe Mbah Mun, kalau di sini mungkin Dawe Mbah Arwani, Dawe Mbah Turekan. Orang tuh kayak keteror harus tunduk. Nggak ngerti orang yang ngomong ini mencatut. Zaman sudah banyak fitnah gitu. Qala Rasulullah itu normalnya orang itu kan terus tunduk. Ternyata Ibnu Abbas malah enggak.
tak perhatikan dulu gini-gini, kata Ibnu Abbas, inna kunna marotan, dulu kita kalau Rasul langsung tunduk, sekarang masalahnya sudah apa? Beda. Nah, ini awal ya ngamal saya lah, khidmah saya pada Masjid Menara, ya, utamanya pada Mbah Sunan Kudus sama keluarga besar kula, buyut-buyut kula nu tiyang Damaran, kersane ngertos. Sehingga nanti juga saya sebut beberapa kitabnya Said Muhammad, takbirnya ada di sini. Karena bagaimanapun kita itu butuh sanad. Mbah Mun itu orang yang sangat menghormati Said Muhammad bin Alawi karena beliau lama ngaji Said Alawi. Nanti juga saya terangkan di sini. Ini jelas ya, ketika orang serampangan qala Rasulullah Dawe Ibn Abbas, lam na'khud minan nas illa ma na'rifu, kita tidak mengambil hadis kecuali yang sudah kita kenal. Kalau sekarang ya hadis-hadis yang beredar macam-macam yang aneh-aneh itu ya kita cek di Bukhari Muslim ada enggak, karena sudah keterlaluan, isu-isunya sudah keterlaluan. Saya pernah ketemu seorang kiai itu darani Ma'ul Khayat itu antara Madura sama Papua gitu. Nanti apa itu perahunya Nabi Nuh katanya dari Alas Bluro itu diterus-terus aku malah nggak kemana-mana itu kalau apa ya itu kayak Ratu Boko terus apa lagi itu Sleman Sabak itu Wonosobo ya. Ya itu nomor 2. Sekarang nomor 4. Nah ini enggak urut tapi pas. Nah kenapa saya mengatakan harus memenuhi standar keilmuan, tidak cukup soleh itu enggak cukup. Nomor 4 ya. Ini juga masih di kitab Sahih Muslim. Bayanu annal isnad minad din. Nomor 4 itu di bawah, ini yang bikin nomor entah siapa ini. Adraktu bil madinati mi'atan kulluhum ma'munun ma yukhadum al hadis yuqalu laisa min ahli. Dawe Abi Zinad, adraktu metu ingsun bil madinati ana ing kota Madinah mi'atan ing wong 100. Kulluhum kang utis kabehane mi'ah iku ma'munun kena dipercaya. Tapi tetep ma yukhadu ora den alap anhum saking ikilah mi'ah apa al hadis wa hadis. Mergane apa yuqalu den ucapno wong ngene laisa min ahli. Dia soleh ora ketulungan tapi gobloke ya ora ketulungan. Dia soleh ora ketulungan tapi gobloke ya ora ketulungan. Ya tadi, kalau dia soleh saja, problem orang soleh itu kan gampang husnudzon. Dia ini dibodoni wong terus dalil qala Rasulullah. Ini bagus ini. Adraktu bil madinati mi'atan kulluhum ma'mun. Tapi tetap ma yukhadu anhum al hadis. Mergo yuqalu laisa min ahli. Ada lagi Dawi Abdullah bin Mubarak, al-isnad minad din walau lal isnad laqala man sa'a ma sa'a. Al-isnadu te sanad minad dini saking agama. Walau lal isnadu umpama ora ana ta sanad laqala dene iku maujud laqala dene ngucap sapa man wong sa'a kang karep sapa man ngucap mak ing apa wae sa'a kang karep sapa man ing perkara iku. Jadi kalau enggak ada sanad orang akan sekenanya ngomong hanya berdasar keinginan dia. Nah Imam Ghazali nyontohkan gini, ada orang soleh, ini ceritanya kitab Ihya. Dia kebetulan jadi wali itu misalnya lewat wiridan, baca apa hasbiyallah 1000 kali atau 100 kali atau 1000. Terus karena pengalamannya dia begitu, dia akan mewalikan santri-santrinya itu disuruh wiridan seperti itu. Itu kata Imam Ghazali, huwa shadiqun fi qauli, mukhtiun fi takhti'ati ghairih. Dia mungkin benar ketika pengalamannya dia begitu. Tapi dia salah ketika nyalahkan orang lain. Di hadis itu banyak cerita-cerita orang nakal. Ketika pulang, ngerti hewan itu terlalu haus, terus diambilkan air. Fasyakara lahu, Allah mensyukuri dia. Bahkan di Bukhari ada cerita orang yang sangat hipersek, orang yang sangat maniak seks. Ketika dia mau mengumpuli orang yang tidak istrinya, terus diomongi sama perempuan tadi, ittaqillah wala tafuddal khatim illa bihaqqi. Kamu jangan membuka tutup yang tidak hak kamu. Terus dia takut sama Allah enggak menjadi zina. Terus diangkat jadi wali. Ada 7 orang di antara yang diangkat jadi wali apa? Orang yang diajak perempuan cantik, diajak asusila, dia enggak mau. Faqala inni akhafu. Artinya gini, kalau kita soleh yang min ahlil ilmi bikin varian kebaikan itu pasti tidak tunggal.
Mungkin pengurus menara bisa jadi wali, roh duit masjid gak kepengen nganggu. Mungkin bisa jadi wali. Kayak kula iki iso wae dadi wali, roh kesari mangkel sabar. Karena nglakoni la takhtub farodada miraran faqala la takhtub. Jangan kira saya tidak pernah marah sama pengurus menara terus saya anggap baik-baik saja, enggak. Karena saya orang baik, pasti iso nglakoni wal kadhiminal itu. Nah kecewa ngelus dodo. Ojo terus GR, wah juga gak pernah marah, berarti kita baik-baik. Itu salah besar, itu pengamatan itu salah. Ngadepi orang baik itu susah, karena kalau marah gak ketoro, karena konstitusinya la takhtub farodada miraran, nasihatnya masih sama la takhtub.